Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5132, Reinkarnasi tidak sesederhana itu. Tang Jun adalah orang kedua yang menerima warisan setelah Xian Yanxing. Orang tua itu muncul lagi. Kedua gadis ini luar biasa. Mereka sangat berbakat dan sangat beruntung. Orang tua itu mendesah. Lu Ming tidak terlalu terkejut. Xian Yanxing dan Tang Jun adalah putri dari Tang Feng, leluhur pedang terlarang. Seperti ayah, seperti putri. Mereka berdua sangat berbakat. Di kehidupan sebelumnya, mereka telah mencapai alam asal di usia muda. Setelah bereinkarnasi, bakat mereka bahkan lebih kuat dari sebelumnya, jadi wajar saja jika mereka bisa mendapatkan dukungan dari para ahli yang tak tertandingi. Ada yang tidak beres. Ini adalah aura reinkarnasi. Apakah mereka bereinkarnasi? Sepertinya seseorang memiliki kesempatan yang sangat besar untuk mendapatkan zat reinkarnasi. Orang tua itu bergumam. Telinga Lu Ming berkedut. Dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya saat mendengarnya. Senior, apakah reinkarnasi sangat sulit? Tentu saja sangat sulit. Bahkan kultivator abadi pun merasa sulit untuk bereinkarnasi. Kata orang tua itu. Bagaimana itu mungkin? Lu Ming sangat terkejut. Sulit bagi kultivator abadi untuk bereinkarnasi. Namun, Xian Yanxing, bagaimana Tang Jun bereinkarnasi? Ada pula Mawar Malam dan Abadi. Di antara orang-orang yang dikenal Lu Ming, dia telah bertemu dengan 4 orang. Lu Ming berpikir bahwa selama tingkat kultivasinya melampaui asal, dia bisa bereinkarnasi. Reinkarnasi tidak ada hubungannya dengan basis kultivasi seseorang. Tidak peduli seberapa tinggi basis kultivasi seseorang, misalnya, mencapai alam raja manusia, akan sulit bagi seseorang untuk bereinkarnasi. Jika seseorang ingin bereinkarnasi, seseorang harus bergantung pada materi reinkarnasi. Namun, materi reinkarnasi jarang ada di seluruh lautan alam semesta. Hanya satu tempat yang memilikinya, itulah sebabnya saya mengatakan bahwa keberuntungan mereka menantang surga. Kata orang tua itu, substansi reinkarnasi. Di mana kamu mendapatkannya? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang lainnya pun menajamkan telinganya. Itu tempat yang sangat berbahaya, kata Yemo. Bahkan para dewa pun akan mati di sana. Itu melibatkan rahasia seluruh lautan semesta, dan aku tidak tahu banyak tentangnya. Jika kau punya kesempatan di masa depan, kau bisa bertanya-tanya. Kata lelaki tua itu. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Lu Ming dan kelompoknya sedikit kecewa. Mereka ingin mencari tahu lebih banyak informasi tentang substansi reinkarnasi dari penjaga makam lama. Sementara mereka berbicara, Xian Yanjun sudah duduk bersila, menerima warisan. Warisan semacam ini bukanlah warisan biasa. Kekuatan hidup yang tersisa dalam mayat para celestial akan mengalir deras ke tubuh mereka dan membantu mereka meningkatkan tubuh dan jiwa mereka, menempa fondasi terkuat dan membuka jalan bagi masa depan. Kata orang tua itu. Hal ini membuat yang lain semakin bersemangat. Menghadapi kesempatan seperti itu, bahkan Lu Ming tidak bisa tetap tenang. Semua orang terus mencoba peruntungannya. Seperti yang diharapkan, tidak lama kemudian, orang lain memperoleh warisan itu. Orang ketiga yang menerima warisan adalah Gelembung. Tikus roh ruang waktu dapat mengendalikan waktu dan ruang. Ia memiliki bakat yang tak tertandingi dan juga telah menerima kebaikan dari seorang ahli yang tak tertandingi. Ia sekarang menerima warisan tersebut. Setelah itu yang keempat adalah Pantheon. Dia berubah menjadi wujud dewa primitif dan tingginya sama dengan makam. Ki dan darahnya membumbung tinggi ke langit. Di atas makam, seorang raksasa juga muncul, dan auranya menggetarkan bumi. Ahli tertinggi dari suku penyihir. Setiap kali seseorang memperoleh warisan, penjaga makam tua itu akan muncul. Dari penjaga makam tua itu, ia mengetahui bahwa orang yang telah memperoleh warisan dari Myriad God adalah seorang ahli yang tak tertandingi dari suku Sorcerer. Faktanya, Lu Ming dan yang lainnya sudah mengetahui bahwa sebagian besar dewa primitif di alam semesta saat itu sebenarnya adalah keturunan klan penyihir dan klan iblis di zaman prasejarah. Adalah hal yang normal bagi jajaran dewa untuk memiliki garis keturunan dari puluhan dewa primitif dan suku penyihir. 4 orang telah memperoleh warisan berturut-turut, dan ini meningkatkan kepercayaan diri orang-orang yang tersisa. Seperti yang diharapkan, ada orang yang memperoleh warisan satu demi satu. Yang kelima adalah Qiu Yue, dan yang keenam adalah Lu Xiangxiang.
Yang ketujuh, Lu Qi. Lalu, Ling Yuwei, Mulan, dan Huang Ling. Pada akhirnya, Lu Ming, Dandan, dan Iblis Tulang adalah 3 orang yang belum menerima warisan. Ketiganya saling memandang. Mungkinkah mereka bertiga begitu lemah sehingga para ahli tak tertandingi di makam tidak menyukai mereka? Mustahil. Bakat tuan ini tak tertandingi. Berapa banyak orang yang dapat dibandingkan denganku? Bagaimana mungkin mereka tidak menyukaiku? Mereka pasti belum menemukan orang yang cocok. Dandan menggertakkan giginya dan berkata, dia sangat narsis dan menganggap bakatnya tidak kalah dengan orang lain, jadi bagaimana mungkin dia tidak mendapatkan warisan? Pada saat itu, lelaki tua itu muncul lagi dan bergumam, sebenarnya ada begitu banyak orang yang telah memperoleh warisan. Tampaknya dengan datangnya era besar, bahkan jika keberadaan ini hanya memiliki naluri yang tersisa, mereka tidak sabar untuk mewariskan dao mereka. Mereka takut bahwa itu akan hilang selamanya dan terhapus dalam sungai waktu yang panjang. Oleh karena itu, meskipun bakat mereka tidak terlalu tinggi, mereka masih dengan enggan menerimanya. Meskipun penjaga makam tua itu berbisik, Lu Ming dan yang lainnya mendengarnya dengan jelas. Ketiganya memasang wajah masam. Mereka tidak memiliki bakat yang tinggi dan terpaksa menerimanya dengan berat hati. Jika mereka semua menerima warisan, lalu siapakah mereka bertiga? Dandan, khususnya, memiliki wajah kura-kura yang panjang. Dia melirik penjaga makam tua itu beberapa kali dengan sikap yang sangat tidak senang, lalu bergegas menuju sebuah makam besar. Dalam sekejap mata, 2 tahun lagi telah berlalu. Asyik, pada hari ini, makam besar lainnya bersinar, dan orang lain memperoleh warisan. Itu tulang. Sarang, ini tidak adil. Bahkan orang tua ini telah memperoleh warisan. Dia begitu tua sehingga giginya telah tanggal. Jenius macam apa dia? Bagaimana dia bisa dibandingkan denganku? Dandan meratap karena menderita pukulan hebat. Masih dapat diterima jika yang lain memperoleh warisan. Bagaimanapun, mereka semua adalah kesayangan Yang Heaven. Tapi apa itu Bon Devil? Dia hanya seorang lelaki tua, namun dia mampu memperoleh warisan. Hal ini membuat seorang yang sangat narsis dan mengaku sebagai anak ajaib yang luar biasa, Dandan, menerima pukulan telak. Wajahnya begitu gelap hingga hampir meneteskan air. Dia bertanya kepada surga tanpa berkata apa-apa. Dia hanya merasa bahwa surga tidak adil. Merupakan kehilangan besar bagimu karena tidak memilihku sebagai penggantimu. Dandan berkata penuh kebencian dalam hatinya. Tentu saja tubuhnya berperilaku sangat baik, dan dia bergegas menuju makam besar lainnya. Kali ini, ada gerakan tiba-tiba. Makam besar itu bersinar dan rune padat muncul di atasnya, menyelimuti Dandan. Lu Ming samar-samar bisa mendengar tawa liar Dandan. Aku tahu bahwa aku tidak akan lebih buruk dari siapapun. Aku hanya tidak memilih makam yang tepat sekarang. Selain hal-hal lain, aku lebih dari mampu menekan Lu Ming. Lu Ming terdiam. Sebenarnya, Lu Ming tidak merasa senang akan hal itu. Dia tidak bersikap narsis, tetapi bakatnya seharusnya yang terkuat di antara mereka. Namun, sekarang karena dia yang terakhir, dia sebenarnya tidak mendapatkan warisan. Lu Ming sedikit tertekan. Mungkinkah tidak ada yang cocok di sini? Jangan berkecil hati, kata Yemo. Menurut pengamatanku, kekuatan yang kau kendalikan sangat istimewa. Aku khawatir tidak ada warisan yang cocok untukmu di sini, itulah sebabnya kau tidak dapat membentuk hubungan khusus dengan mayat para ahli di makam itu. Orang tua itu menjelaskan. Lu Ming sangat kecewa. Dia sungguh tidak mendapat bagian dari kesempatan yang tiada taraf itu. Itu sungguh tidak nyaman. Mungkin ini bukan hal buruk. Kata orang tua itu. Mungkin itu bukan hal yang buruk. Senior, tolong beritahu saya. Lu Ming berkata, hatinya penuh dengan keraguan. Kesempatan yang sangat bagus itu ada di depannya, tetapi dia tidak bisa mendapatkannya. Bukankah itu hal yang buruk jika dia tidak mendapatkan bagiannya? Bab 5133, Gerakan Aneh dari Batu Dewa Kuno yang Besar. Setiap ahli sejati yang tiada taraf harus menempuh jalannya sendiri. Hanya dengan menempuh jalannya sendiri mereka dapat menempuh jalan supremasi. Namun, jika mereka memperoleh warisan orang lain, jalan mereka akan sangat terbatas. Sungguh menakjubkan dapat mencapai prestasi para ahli yang tiada taraf itu sebelum mereka meninggal. Sangat sulit untuk melampaui mereka. Tentu saja, bagi kebanyakan kultivator, ini adalah kesempatan yang sangat penting.
Ada banyak sekali makhluk hidup di dunia ini, tetapi berapa banyak dari mereka yang dapat melampaui dan menjadi dewa? Mereka dapat memperoleh warisan dewa dan menempa fondasi yang sangat penting. Peluang mereka untuk menjadi dewa di masa depan akan sangat meningkat. Namun, mereka yang benar-benar berambisi untuk menapaki jalan yang terkuat tidak akan menerima warisan orang lain. Paling-paling, mereka akan menerima bimbingan dari orang lain. Misalnya, siapakah dari 3 raja umat manusia yang telah menerima warisan orang lain? Mereka semua telah menapaki jalan mereka sendiri sebagai yang terkuat. Anda berbakat dan memiliki potensi. Anda tidak boleh membatasi diri. Kata orang tua itu. Baiklah, Lu Ming hanya bisa menghibur dirinya dengan alasan ini. Orang tua itu telah menghilang, dan semua orang menerima warisan itu. Menurut orang tua itu, proses penerimaan warisan tidak akan secepat itu, dan akan berlangsung selama bertahun-tahun. Lu Ming terus memoles tubuh dan jiwanya. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 tahun telah berlalu. Pada saat ini, hanya tersisa 200 tahun hingga berakhirnya malapetaka besar asal-usul. Pada saat ini, perubahan besar tengah terjadi di alam semesta yang tandus di luar sana. Kekuatan kesengsaraan besar asal-usul menurun tajam. Aura yang kuat mengalir keluar dari kedalaman tanah terlarang tempat 8 klan berada. Kemudian, sosok-sosok muncul di langit. Semua sosok itu memancarkan aura kuat yang menyebabkan kehampaan bergetar. Mereka semua adalah pakar resiprositas. Mereka bukanlah pakar resiprositas awal, melainkan pakar resiprositas pertengahan atau bahkan akhir. Benar, masih ada 200 tahun sebelum malapetaka asal mula yang besar. Kekuatan malapetaka telah sangat berkurang. Tidak hanya makhluk alam asal tingkat menengah dapat bergerak bebas, bahkan makhluk alam asal tingkat akhir telah melepaskan segel mereka dan dapat bergerak bebas. Tentu saja, mereka yang berada di puncak alam asal atau mereka yang telah melewati kesengsaraan abadi tidak bisa. Mereka masih menyegel diri mereka sendiri. Lu Ming, semua ahli asal tahap tengah dan akhir kita telah terbangun. Mari kita lihat bagaimana kau akan mati kali ini. 8 klan dari tanah terlarang, terutama para ahli dari 5 tanah terlarang besar di kosmos barat, bergumam sendiri. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Setelah itu, para ahli dari 5 tanah terlarang dikirim untuk mencari Lu Ming, tetapi tidak ada jejaknya. Mereka membunuh jalan menuju alam Dewa Changqing, tetapi yang terakhir memberitahu mereka bahwa Lu Ming tidak berada di alam Dewa Changqing. Dalam beberapa tahun terakhir, alam Dewa Changqing telah memperkuat formasi dan segel di pintu masuk dan keluar untuk menarik orang-orang keluar. Segel di pintu masuk dan keluar sangat kuat. Bahkan jika sejumlah besar ahli timbal balik akhir datang dari 5 tanah terlarang, mereka tidak dapat menghancurkan segel dan hanya bisa mundur dengan enggan. Adapun ras cahaya utama, ras iblis Yin, dan ras laut luas, mereka berada jauh di alam semesta timur. Tidak akan mudah bagi mereka untuk menyerbu. Namun, mereka langsung menuju ke perkemahan pasukan penghancur surga. Sayangnya, perkemahan itu sudah kosong. Tidak ada satupun makhluk hidup yang tersisa. Para ahli alam asal yang telah menyegel diri mereka dalam tidur nyenyak juga telah menghilang. Mereka telah dibawa pergi. Menjijikkan, para ahli dari 8 keluarga di daerah terlarang hanya bisa murka. Setelah sejumlah besar ahli dari 8 klan besar di area terlarang telah terbangun, sejumlah besar ahli dari alam semesta luar juga telah tiba di lorong kosmos. Mereka semua adalah pakar timbal balik tahap menengah dan akhir. Para ahli ini telah lama berdatangan dari alam semesta lain dan telah menunggu. Mereka menunggu kekuatan kesengsaraan asal mula yang hebat mereda dan ketika kekuatan itu dapat mengakomodasi tahap tengah dan akhir asal mula, mereka akan menyerbu masuk. Untuk sementara waktu, alam semesta yang tandus itu menjadi semakin kacau. Dapat dikatakan bahwa asal-usul ada di mana-mana. Mereka yang berada di bawah alam asal merasa sulit untuk keluar karena mereka dapat bertemu dengan para ahli alam asal kapan saja. Jika mereka tidak akur, mereka dapat dibunuh. Alam Dewa Changqing bahkan memanggil kembali orang-orang di luar. Adapun 8 klan di daerah terlarang, mereka juga meminta mereka yang berada di bawah asal untuk kembali ke markas mereka. Mereka yang berjalan di luar semuanya berada di atas asal. Peninggalan sejarah besar dan tempat-tempat rahasia alam semesta purba menjadi lebih hidup. Para ahli sebanyak awan, dan perang sering pecah. Beberapa reruntuhan dan tempat rahasia telah dibuka. Itu karena ada lebih banyak ahli yang lebih kuat. Ada semua jenis master yang ahli dalam formasi,
dan beberapa bahkan membawa senjata pembunuh yang hebat. Mereka menerobos reruntuhan utama dan menyapu harta karun di dalamnya. Manusia di alam Dewa Changqing tahu tentang hal itu, tetapi mereka tidak berdaya. Reruntuhan ini semuanya berasal dari alam semesta purba, tetapi sekarang, mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika orang-orang dari alam semesta luar menjarahnya tanpa ada cara untuk menghentikan mereka. Lu Ming tidak menyadari apa yang terjadi di luar dan terus berkultivasi dengan damai. Pada hari ini, saat dia tengah berkultivasi di depan sebuah makam besar, batu dewa kuno besar di lautan kesadarannya tiba-tiba bergetar sedikit. Ketika batu dewa kuno yang besar itu bergetar, makam besar itu juga bergetar. Ada kilatan cahaya dan aura yang kuat memenuhi udara. Seolah-olah keberadaan tertinggi akan segera bangun. Lalu, sebuah sosok muncul di langit di atas makam. Dapat dilihat bahwa itu adalah seorang pria dengan baju perang. Dia berdiri tegak dan tegap seperti gunung. Itu hanyalah pantom, tetapi memberi orang perasaan tak terkalahkan, seolah-olah dia sedang menghadapi alam semesta yang besar. Apa yang terjadi? Apakah aku juga harus mendapatkan warisan itu? Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Dia dalam dilema. Ia berambisi menjadi yang terkuat, menapaki jalannya sendiri. Tujuannya adalah menjadi tiga raja umat manusia, atau bahkan lebih kuat. Namun, ini adalah warisan dari Raja Dao manusia yang abadi. Sayang sekali jika melewatkannya. Ketika sosok itu muncul, batu dewa kuno yang besar itu bergetar seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pola-pola yang padat dan misterius muncul di permukaannya. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan batu dewa kuno yang agung? Hati Lu Ming tergerak. Batu dewa kuno berasal dari istana dewa kuno dan merupakan harta karun terkuat milik penguasa istana dewa kuno. Namun, terdapat legenda yang menyebutkan bahwa batu dewa kuno tersebut tidak diciptakan oleh penguasa istana dewa kuno, melainkan digali dari reruntuhan tertentu. Dilihat dari penampakannya, batu dewa kuno yang besar itu sangatlah kuno dan bisa jadi merupakan harta karun dari era lampau. Kalau begitu bukan tidak mungkin hal itu ada hubungannya dengan keberadaan di makam besar. Ledakan. Pada saat ini, sosok di makam besar itu dengan cepat menyusut menjadi seukuran orang biasa. Dia melangkah maju dan benar-benar melemparkan pukulan ke arah Lu Ming. Apa-apaan ini? Apa kau ingin mengambil kembali batu suci kuno yang agung itu? Lu Ming agak terdiam. Bukan saja dia tidak mendapatkan warisan, dia malah diserang. Betapa tidak adilnya hal ini. Namun, Lu Ming bukanlah orang yang akan duduk dan menunggu kematian. Bahkan jika pihak lain adalah seorang ahli Dao yang abadi, dia tidak akan duduk dan menunggu kematian tanpa membalas dendam. Lu Ming menggunakan teknik asal-usulnya dan memperbesarnya hingga 10 meter. Dia ingin mengeluarkan tombak Ares untuk melawan tetapi dia menyadari bahwa tombak itu terisolasi dan dia tidak dapat mengeluarkannya. Tak berdaya, dia hanya bisa mengangkat tinjunya untuk menangkis. Ledakan. Dengan suara ledakan keras, tubuh Lu Ming bergetar dan dia terus-menerus mundur. Sosok itu terus melangkah maju dan mengayunkan tinjunya ke arah Lu Ming. Pukulan yang tampaknya sederhana itu tampaknya mengandung misteri yang tak ada habisnya. Pukulan itu mengunci Lu Ming dengan kuat di tempatnya dan momentum yang mengerikan menghantam Lu Ming. Dia tidak bisa menghindarinya. Bab 5134, Raja Zusuan, melatih teknik asal. Sosok di makam besar itu melancarkan serangan ke arah Lu Ming. Serangan itu sangat mengejutkan dan membawa momentum yang kuat yang menekan Lu Ming. Lu Ming tidak dapat menghindarinya. Namun, meskipun serangan lawan sangat misterius, kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak terlalu kuat. Itu hanya setara dengan Lu Ming. Namun, aura yang dipancarkannya terasa jauh lebih kuat daripada Lu Ming. Lu Ming melolong panjang dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan, menyebarkan teknik aslinya hingga ke titik ekstrim. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan terjadi. Tubuh Lu Ming bergetar hebat dan dia terus mundur. Dia merasakan kidan darahnya bergejolak dan dia hampir muntah darah. Kekuatan lawannya mirip dengan Lu Ming, tetapi serangannya jauh lebih kuat. Lu Ming sama sekali bukan lawannya. Anak kecil, ini kesempatanmu. Manfaatkanlah dengan baik. Penjaga makam tua itu muncul lagi tidak jauh dari Lu Ming. Senior, apa yang terjadi? Lu Ming bertanya, merasa sangat tertekan. Yang lain menerima warisan secara langsung, tetapi dia dipukuli. Tidak seorang pun akan merasa itu adil.
Pasti ada sesuatu di tubuhmu yang berhubungan dengan keberadaan di makam ini dan beresonansi dengannya. Namun, daomu tidak cocok untuk diwariskan. Namun, naluri pihak lain telah muncul. Latih teknikmu dan bertarunglah sepuasnya. Itu juga dapat melatih teknik asalmu. Kata orang tua itu. Mungkinkah batu dewa kuno itu milik orang di dalam makam itu? Teknik asliku dipahami menggunakan batu dewa kuno sebagai fondasinya. Jadi, pihak lain menyerangku untuk melatih teknik asliku. Pikiran Lu Ming berkecamuk. Ia menyadari hal ini dan tidak lagi merasa tertekan. Sebaliknya, ia mengedarkan teknik aslinya dengan kekuatan penuh untuk melawannya. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar lusinan gerakan. Tak perlu dikatakan lagi, Lu Ming sama sekali bukan tandingannya. Setelah nyaris tak mampu bertahan selama puluhan gerakan, ia sudah terengah-engah seperti lembu. Tubuhnya compang-camping dan ia terluka parah. Kekuatan yang ditunjukkan pihak lain serupa dengannya, tetapi dalam hal teknik, dia sepenuhnya lebih unggul. Setiap gerakan lawannya mengandung kedalaman yang tak terbatas. Dengan kekuatan yang sama, ia dapat melancarkan serangan yang lebih kuat dan lebih dekat. Setelah memblokir lusinan gerakan, Lu Ming sudah mencapai batasnya. Sosok itu tampaknya tahu bahwa Lu Ming telah mencapai batasnya. Sosok itu tidak terus menyerang. Sebaliknya, sosok itu berubah menjadi seberkas cahaya, menyerbu ke dalam makam besar, dan menghilang. Itu sangat spiritual. Apakah ini hanya naluri? Lu Ming bergumam. Keberadaan di makam besar itu memberikan kesan bahwa ia belum sepenuhnya mati. Atau lebih tepatnya, ia tampaknya telah meninggalkan jejak. Makhluk dalam makam besar ini disebut raja dari semua misteri yang mendalam. Dia adalah raja dari jalan surgawi. Keberadaan di alam ini berada di luar imajinasi Anda. Dia memang mati, bahkan tanpa meninggalkan jejak. Tindakannya hanyalah naluri yang terukir dalam daging dan sel darahnya. Penjaga makam tua itu tampaknya dapat membaca pikiran Lu Ming dan menjelaskan dari kejauhan. Lu Ming mengangguk. Ia kemudian duduk bersila dan mengalirkan energinya untuk memulihkan diri. Vitalitasnya mencengangkan, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk pulih ke puncaknya. Namun, dia tidak bangun. Sebaliknya, dia memejamkan mata dan diam-diam mengingat pertempuran tadi. Berbagai serangan Raja Zusuan muncul lagi di benak Lu Ming. Seperti yang diharapkan, dia mendapatkan sesuatu dari ingatan ini. Dia merasa bahwa serangan Raja Zusuan mirip dengan teknik aslinya. Atau lebih tepatnya, ada jejak yang serupa dan tampaknya berasal dari asal yang sama. Batu dewa kuno itu mungkin benar-benar harta karun Raja Misteri yang mendalam. Atau mungkin, itu tidak disebut batu dewa kuno di tanah yang tidak ternoda tetapi memiliki nama lain. Lu Ming merenung. Asal-usul nama, batu dewa kuno yang agung, adalah penguasa istana dewa kuno yang agung, tetapi batu itu tidak diciptakan oleh penguasa istana dewa kuno yang agung. Batu itu pasti memiliki nama lain di era terakhir. Batu suci yang mendalam. Lu Ming membuat tebakan liar. Setelah mengingat kembali pertempuran sebelumnya, Lu Ming memang telah memperoleh banyak hal. Ia merasa bahwa ia memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang teknik aslinya sendiri. Lu Ming berdiri. Dengan sebuah pikiran, ia mengaktifkan teknik aslinya dan tubuhnya mulai tumbuh lebih tinggi. Namun kali ini, Lu Ming dapat dengan jelas merasakan bahwa jaraknya kurang dari 10 meter. Ketika dia baru saja memahami teknik asal dan menggunakannya, tubuhnya akan menjadi tinggi 10 meter. Kemudian, seiring pemahamannya tentang teknik asal-usul semakin mendalam, tubuhnya menjadi sedikit lebih pendek saat ia menggunakan teknik asal-usul. Tingginya kurang dari 10 meter tetapi masih mendekati 10 meter. Pada saat ini, dia menyadari bahwa tubuhnya menjadi lebih pendek dan lebih kurus. Meskipun hanya sedikit dan sulit dilihat dengan mata telanjang, indera spiritual Lu Ming sangat tajam sehingga dia dapat dengan jelas merasakan perbedaannya bahkan jika itu 10 kali lebih halus. Teknik aslinya telah membaik. Mata Lu Ming berbinar. Ia lalu melangkah menuju makam besar itu. Ketika dia mendekati makam besar itu, batu dewa kuno besar di tubuhnya bergetar dan bersinar lagi. Kemudian, sosok kekar di atas makam besar itu muncul kembali dan menyerang Lu Ming. Lu Ming mengayunkan tangan untuk menangkisnya dan meneruskan pertarungan. Setelah beberapa lusin gerakan, Lu Ming mundur karena kekalahan dengan luka parah. Sosok Raja Zusuan menghilang dari makam besar itu lagi. Lu Ming pulih seperti biasa. Setelah pulih, dia mengingat pertempuran tadi dan memperoleh banyak hal. Lalu,
mereka akan bertarung lagi. Begitu saja, waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, lebih dari 50 tahun telah berlalu. Setelah lebih dari 50 tahun, Xian Yanxing dan yang lainnya semuanya berhasil mendapatkan warisan mereka. Mereka telah membangun fondasi yang kuat, dan tubuh fisik serta jiwa mereka semuanya sangat kuat. Mereka semua hampir mencapai batas mereka dan hampir mampu mencapai reinkarnasi dan reinkarnasi. Hal ini membuat Lu Ming sangat iri. Lu Ming telah ditempa 7 kali di panggung penginjak surga dan kemudian dia memoles dirinya di sini untuk waktu yang lama sebelum dia mencapai reinkarnasi dan jiwa. Adapun yang lainnya, setelah menerima warisan dan bertransformasi, mereka akan segera mencapai hal yang sama. Saya merasa saya bisa menerobos ke arah timbal balik kapan saja. Namun, tempat ini telah disegel, jadi tidak akan mudah untuk menerobosnya. Saya berencana untuk pergi lebih dulu dan menerobos keluar. Kata Xian Yanxing. Aku masih dalam kesengsaraan besar asal mula. Aku tidak tahu apakah ada bahaya dalam menerobos. Kata Lu Ming. Meskipun Xian Yanxing kuat dalam segala aspek, Lu Ming tidak dapat menahan rasa khawatir. Jangan khawatir, hanya tersisa 150 tahun lagi hingga berakhirnya bencana asal mula utama. Kekuatan bencana asal mula utama sudah sangat lemah. Bahkan jika aku berhasil menerobos sekarang, tekanan yang akan kuhadapi akan jauh lebih kecil. Tentu saja, hadiah yang akan kuterima juga akan jauh lebih kecil. Orang tua itu menjelaskan. Lu Ming merasa lega. Yang lainnya juga mengikutinya keluar, berencana untuk melihat sendiri. Ini karena kultivasi semua orang telah meningkat pesat, dan banyak orang merasa bahwa mereka akan segera mencapai terobosan. Melihat Xian Yanxing berhasil mencapai terobosan lebih awal dapat menginspirasi mereka. Di luar, Xian Yanxing memulai terobosannya. Benar saja, meskipun dia masih tertekan oleh malapetaka besar asal-usul, kekuatannya jauh lebih lemah daripada saat dia bersama Lu Ming. Xian Yanxing tidak perlu menghabiskan banyak upaya untuk menyeberang dan membentuk asal-usul. Tentu saja, hadiah yang diterimanya dari lautan semesta jauh lebih kecil daripada apa yang diterima Lu Ming saat itu. Namun, manfaat yang diperolehnya juga luar biasa. Akar asal Xian Yanxing telah mencapai tingkat menengah, dan kultivasinya telah mencapai puncak alam asal awal. Semua orang sangat gembira dan kembali ke tanah pemakaman abadi untuk melanjutkan berkultivasi. Bab 5135, Alam Asal Tahap Akhir. Waktu berlalu hari demi hari, dan semua orang menerobos satu demi satu. Setelah terobosan Xian Yanxing, Iblis Tulang menjadi yang kedua yang menerobos, diikuti oleh Qiu Yue, Tang Jun, Gelembung. Ketika hanya tersisa 100 tahun sebelum malapetaka, semua orang berhasil menerobos dan mencapai timbal balik. Bahkan Xian Yanxing, yang pertama kali menerobos, telah mencapai pertengahan timbal balik. Mereka telah memperoleh warisan seorang abadi, dan itu bukan warisan biasa. Semua kultivator abadi ini telah gugur, tetapi tubuh fisik mereka masih utuh. Tubuh fisik mereka mengandung vitalitas yang melimpah. Dalam proses pewarisan, mereka perlahan-lahan diwariskan kepada Xian Yanxing dan yang lainnya untuk membantu mereka meningkatkan tubuh mereka dan menyelesaikan transformasi. Fondasinya sungguh luar biasa kuatnya. Terlebih lagi, sebagian kekuatan mereka telah disegel jauh di dalam tubuh mereka. Dengan cara ini, kecepatan kultivasi mereka akan sangat cepat. Ini adalah hadiah dari seorang yang abadi. Bahkan jika kosmos besar yang kuat itu tidak kekurangan sosok yang abadi, bagaimana mereka bisa memiliki warisan seperti itu saat mereka masih hidup? Tentu saja, sebagian besar warisan ini disegel. Bukan hanya sisa-sisa kekuatan hidup para kultivator abadi ini, tetapi juga dao dan teknik mereka. Sebagian besar dari mereka disegel di kedalaman Xian Yanxing dan yang lainnya. Hal ini dikarenakan dao dan teknik para kultivator abadi ini terlalu maju dan mendalam. Beberapa bahkan melibatkan teknik dao abadi dan luasnya bagaikan jurang. Dengan kultivasi Xian Yanxing dan yang lainnya, mustahil bagi mereka untuk mengendalikannya. Jika mereka memaksakannya, jiwa mereka akan meledak. Hanya ketika kultivasi mereka meningkat di masa mendatang dan mereka perlahan-lahan membuka segelnya, barulah mereka dapat benar-benar memperoleh seluruh warisan. Selama bertahun-tahun, Lu Ming juga mendapatkan banyak hal. Setelah pertarungan terus-menerus dengan Raja Misteri Mendalam, dia akhirnya berhasil menembus kemacetan dan mencapai tingkat timbal balik akhir. Tubuh fisik dan jiwanya juga perlahan membaik. Secara samar-samar,
Ia telah mencapai batas baru. Setelah bertanya kepada lelaki tua itu, dia mengetahui bahwa dia telah mencapai batas kesengsaraan pertama. Jika dia berhasil melewatinya lagi, dia akan memiliki tubuh dan jiwa seseorang yang telah melewati kesengsaraan abadi kedua. Tentu saja, itu lebih sulit daripada naik ke surga untuk menerobos. Ini karena Luming baru berada di alam asal. Dia tidak memiliki bantuan dari kesengsaraan abadi sejati untuk menempa tubuhnya. Meskipun kesengsaraan abadi itu fatal dan merupakan mimpi buruk bagi semua kultivator, begitu seseorang berhasil melewatinya, manfaatnya juga besar. Seluruh tubuh seseorang akan mengalami transformasi. Tanpa penanggulangan kesengsaraan abadi, sudah luar biasa untuk mencapai kesengsaraan tubuh dan kesengsaraan jiwa sekali. Terlalu sulit untuk mencapai kesengsaraan tubuh dan kesengsaraan jiwa 2 kali. Tentu saja, keuntungan terbesarnya adalah teknik aslinya. Ketika Luming menggunakan teknik aslinya sekarang, tingginya hanya 15 kaki, sekitar 5 meter. Dia telah menyusut setengahnya dibandingkan sebelumnya. Efeknya adalah kekuatan teknik asal akan meningkat setidaknya beberapa kali lipat. Kekuatan tempur Luming telah meningkat lagi. Kemampuannya untuk melawan mereka yang selevel telah meningkat pesat. Tentu saja, karena ia berada di alam asal, ia tidak dapat diklasifikasikan menurut kekuatan tempurnya. Luming tidak yakin bagaimana kekuatan tempurnya sekarang. Singkatnya, dia sangat kuat. Dia tidak tahu seberapa kuat mereka secara pasti, dan dia hanya akan mengetahuinya setelah dia melawan mereka. Hanya tersisa 100 tahun sebelum malapetaka besar asal mula. Kekuatan malapetaka besar asal mula telah menurun sekali lagi. Bahkan makhluk di puncak asal mula dapat bergerak bebas. Satu persatu, makhluk dari alam asal puncak dari 8 klan di tanah terlarang terbangun dan memasuki alam semesta. Di suku manusia surgawi, para penguasa istana surgawi juga telah keluar dari penyegelan diri mereka untuk menggali beberapa reruntuhan. Tentara penghancur surga, tidak, aliansi purba di masa depan, beberapa ahli top juga telah terbangun. Misalnya, Pedang Langit Pertama, Raja Dharma Qiankun, Aoqian, dan yang lainnya semuanya telah keluar dari tidur tersegel mereka. Tentu saja, ada juga banyak ahli dari alam semesta luar. Di alam semesta luar, sejumlah besar eksistensi asal puncak telah memasuki alam semesta utama, menyebabkannya menjadi semakin kacau. Akan tetapi, eksistensi pada tingkat kesengsaraan abadi belum dapat terbangun dan tidak dapat memasuki alam semesta purba. Keberadaan pada level ini hanya akan berani bangun setelah kesengsaraan besar asal-usul telah sepenuhnya berlalu. Ini karena keberadaan pada level ini harus menghadapi kesengsaraan abadi. Jika mereka memasuki alam semesta purba sekarang, mereka tidak hanya akan ditekan oleh kesengsaraan besar asal-usul, tetapi mereka mungkin juga memicu kesengsaraan abadi terlebih dahulu, yang akan menyebabkan konsekuensi yang mengerikan. Pada saat ini, sebuah berita mengejutkan tersebar. Bagi alam semesta yang kuat itu, lokasi jantung alam semesta di alam semesta purba telah disimpulkan oleh banyak makhluk maha kuasa pada saat yang sama. Sebelumnya beberapa tokoh besar sudah menyimpulkan bahwa jantung alam semesta purba telah hancur berkeping-keping dan tersebar di seantero jagat raya, namun mereka belum menyimpulkan letaknya secara spesifik. Alasan utamanya adalah bahwa kesengsaraan asal telah mengganggu rahasia surgawi, sehingga menjadi jauh lebih sulit bagi makhluk-makhluk kuat ini untuk menyimpulkan. Meski banyak orang mencarinya, mereka tidak dapat menemukannya. Namun, sekarang, hanya tersisa 100 tahun sebelum malapetaka asal mula yang besar. Kekuatan malapetaka asal mula yang besar telah sangat berkurang, dan campur tangan terhadap rahasia surga juga telah berkurang. Banyak makhluk kuat telah menyimpulkan koordinat salah satu inti alam semesta pada saat yang sama. Itu berada di suatu tempat di alam semesta barat. Ketika berita itu menyebar, hampir semua orang menjadi gila. Apa inti dari alam semesta? Itu adalah inti dari alam semesta. Ini adalah kesempatan yang menantang surga. Bahkan jantung alam semesta dari alam semesta yang lemah adalah harta yang tak tertandingi, belum lagi alam semesta purba menduduki peringkat ke-11 di alam yang pada puncaknya. Nilai jantung alam semesta bahkan tak terukur. Bahkan 1/5 dari pecahan jantung alam semesta tak ternilai harganya. Jika seorang kultivator dapat menyatukan inti alam semesta dengan dirinya sendiri, ia dapat menciptakan fondasi yang tak terkalahkan dari Jalan Agung. Ia memiliki potensi yang tak terbatas dan bakat yang tak tertandingi. Lebih jauh lagi, ia dapat menjadi kebal. Kesengsaraan abadi,
yang akan membuat para kultivator biasa menjadi pucat, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keberadaan yang telah menyatu dengan inti alam semesta. Kesengsaraan itu dapat diatasi dengan mudah. Dengan kata lain, jika ia menyatu dengan pecahan jantung alam semesta, hampir dapat dipastikan ia akan menjadi abadi. Jika bakat seseorang cukup tinggi, melangkah ke level raja tidak akan terlalu sulit. Siapa yang tidak tergoda? Siapa yang tidak cemburu? Dalam keadaan normal, mustahil untuk mendapatkan jantung alam semesta. Hal ini karena terlepas dari apakah itu alam yin atau alam yang, ada aturan tertulis yang menyatakan bahwa makhluk yang kuat tidak diperbolehkan menyerang alam semesta yang lemah dan berencana untuk merebut jantung alam semesta. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran kritik publik dan diburu oleh kosmos besar yang paling kuat. Tentu saja, tidak seorang pun akan peduli jika Anda menyerang kosmos besar musuh. Sebagai contoh, jika seorang ahli dari alam yang menyerang kosmos besar alam yin dan merebut jantung kosmos pihak lain, alam yang bukan saja tidak akan menghukum mereka, tetapi mereka juga akan mendukung mereka. Tentu saja, Anda harus memiliki kemampuan untuk melakukannya. Seketika, banyak ahli bergegas menuju koordinat tempat jantung alam semesta berada. Kekacauan telah dimulai, dan perang yang mengerikan akan segera terjadi. Pada saat ini, beberapa desahan lama datang dari alam Dewa Changqing. Inti dari alam semesta akhirnya ditemukan. Ini adalah bencana besar bagi alam semesta purba kita. Pemulihan alam semesta purba adalah karena jantung alam semesta. Begitu jantung alam semesta direnggut, pemulihan alam semesta purba akan berakhir dengan tiba-tiba. Tidak hanya itu, tetapi juga akan mengalami kemunduran dan menjadi semakin tandus. Bab 5136 Kitab Suci Tertinggi. Tapi kita sudah tidak berdaya menghentikannya. Beberapa leluhur negara Dewa Changqing tengah berdiskusi secara rahasia, suara mereka dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan kesedihan. Alam semesta purba bukan lagi alam semesta purba era sebelumnya. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Alam semesta purba tidak lagi mampu mengintimidasi kosmos besar lainnya atau menghentikan para ahli dari kosmos besar lainnya untuk turun dan memperebutkan harta karun alam semesta purba. Panggil semua anggota klan kita kembali ke alam Dewa Changqing. Setelah itu, perkuat segel dan formasi di pintu masuk. Jika terpaksa, kami tidak akan ragu untuk menutup pintu masuk sekali lagi. Kata sebuah suara kuno. Suara-suara lainnya terdiam. Begitu pintu masuk ditutup, mereka akan terisolasi dari dunia. Bahkan mereka tidak bisa membukanya. Saat itu, jika bukan karena permata khusus Mulan yang merusak segel, alam suci Azure yang pucat akan terputus dari dunia luar, dan mereka tidak akan bisa mendapatkan harta karun di reruntuhan itu. Mereka tidak ingin menutup sepenuhnya pintu masuk ke alam Dewa Biru yang pucat kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Lu Ming dan kelompoknya tidak menyadari apa yang terjadi di luar. Mereka masih fokus pada kultivasi. Namun, mereka menyadari bahwa jika mereka terus menggunakan kemauan di sini untuk menempa tubuh dan jiwa mereka, kemajuan mereka akan semakin lambat. Sekarang, mereka hanya bisa berkultivasi selama sehari dan kemajuan mereka akan sangat minim. Mereka tampaknya telah mengembangkan perlawanan terhadap tempat ini. Bukan hanya orang lain yang mengalami masalah ini. Bahkan Lu Ming pun mengalami masalah ini. Bukan saja kemajuan tubuh fisik dan jiwanya lambat, tetapi pemahamannya terhadap teknik asli juga semakin lambat. Asyik, pada hari ini, batu dewa kuno yang besar itu bersinar dengan cahaya yang cemerlang dan bergetar seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sosok Raja Misteri yang mendalam tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas ke ruang di antara alis Lu Ming. Ia bergegas melalui ruang di antara alis Lu Ming dan memasuki batu dewa kuno yang besar. Batu dewa kuno yang besar itu bergetar lebih keras lagi. Saat berikutnya, dengan suara retakan muncul di permukaan batu dewa kuno yang besar itu. Tidak bagus. Ekspresi Lu Ming berubah drastis. Apakah batu dewa kuno akan dihancurkan? Sungguh disayangkan. Semua pencapaian Lu Ming adalah berkat batu dewa kuno. Baik itu wujud yang menghancurkan langit, wujud utama, maupun teknik asal-usul, semuanya dipahami dengan batu dewa kuno yang besar sebagai fondasinya. Bahkan sekarang, batu dewa kuno yang besar itu masih membantu Lu Ming. Mempelajari pola-pola pada batu dewa kuno yang besar itu sangat mencerahkan baginya. Ia dapat terus meningkatkan teknik aslinya sendiri. Meskipun kecepatannya tidak secepat itu. Sejujurnya,
Lu Ming benar-benar tidak sanggup melakukan hal itu. Retak, retak. Semakin banyak retakan muncul di permukaan batu dewa kuno yang besar. Retakan itu begitu padat hingga lebih padat dari jaring laba-laba. Pada akhirnya, lapisan batu itu terlepas. Ya, itu hanya lapisan batu. Tidak ada retakan di bawah batu itu. Itu adalah batu suci kuno yang baru. Lu Ming tercengang. Sebenarnya ada lapisan batu di permukaan batu dewa kuno yang besar itu. Mungkinkah yang dilihatnya sebelumnya hanyalah lapisan batu? Batu dewa kuno yang sesungguhnya ada di bawah batu kulit. Itu seperti lapisan segel yang selalu disegel di masa lalu. Sekarang, karena Raja Zusuan, segel itu akhirnya dilepaskan. Dalam sekejap, Lu Ming punya banyak pikiran. Tak lama kemudian, batu kulit itu terlepas, berubah menjadi seberkas cahaya, dan menghilang. Sebuah batu suci kuno baru muncul di lautan kesadaran Lu Ming. Batu dewa kuno yang besar ini sangat mirip dengan yang sebelumnya. Ada juga banyak rune di permukaannya. Namun, rune-rune ini terasa ratusan dan ribuan kali lebih dalam daripada rune-rune sebelumnya. Rune-rune ini seperti alam semesta yang luas, tak terduga. Lu Ming penasaran. Dia menatapnya dengan saksama, ingin memahaminya. Tiba-tiba rune-rune itu terpilin dan saling terkait, membentuk suatu sosok. Sosok itu tidak dapat terlihat dengan jelas. Sosok itu berdiri di atas batu dewa kuno yang besar dan kemudian mengayunkan tinjunya, meninju keluar. Ledakan. Pada saat ini, Lu Ming merasa seolah-olah seluruh dunia telah terbalik dan hancur. Ia merasakan sakit yang tajam di sekujur tubuhnya seolah-olah akan meledak. Jiwa yang bersemayam di setiap selnya terasa seperti akan hancur. Pergi, pergi. Lu Ming meraung. Dia mengendalikan indera spiritualnya dengan sekuat tenaga dan meninggalkan lautan kesadarannya, tidak lagi memperhatikan batu dewa kuno yang besar itu. Akhirnya, Lu Ming berhasil. Dia mundur dan meninggalkan batu dewa kuno yang besar itu. Wah! Kemudian, Lu Ming duduk di tanah dan memuntahkan seteguk darah, terengah-engah. Ia merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya. Dengan menggunakan indera spiritualnya, ia menemukan retakan-retakan di sekujur tubuhnya, seperti porselen yang retak. Itu terlalu berbahaya. Lu Ming masih memiliki ketakutan yang tak kunjung hilang. Jika dia bertindak sedikit terlambat, tubuhnya akan benar-benar meledak dan tubuh serta jiwanya akan hancur. Tidak akan ada yang tersisa. Lu Ming, ada apa? Tuan Muda, Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya bergegas mendekat dan menatap Lu Ming dengan cemas. Baru saja, mereka melihat tubuh Lu Ming tiba-tiba bergetar hebat. Dia terduduk di tanah dan memuntahkan darah. Mereka hampir mati ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Mungkinkah batu dewa misterius itu benar-benar ada padamu? Penjaga makam tua itu muncul diam-diam di samping lagi. Matanya tidak lagi berawan. Matanya cerah saat dia menatap Lu Ming, seolah-olah dia ingin melihat apa yang ada di baliknya. Namun, di lautan kesadaran Lu Ming, tampak ada lapisan kabut di sekitar batu dewa kuno yang besar, menghalangi penjaga makam tua itu untuk mengintip. Benda-benda suci akan menyembunyikan diri, dan beberapa harta karun tingkat atas akan menyembunyikan diri dan menghalangi orang lain untuk melihatnya. Batu suci yang dalam, mungkinkah itu benar-benar namanya? Lu Ming agak terdiam. Energi asal yang terlarang beredar melalui tubuhnya, dan luka-lukanya pulih dengan cepat. Aku tidak bisa melihatnya. Kau benar-benar memiliki batu suci yang dalam. Anak kecil, apa yang kau lihat tadi? Orang tua itu bertanya. Senior, beginilah. Lu Ming menjelaskan dengan serius. Batu dewa kuno yang besar itu tidak dapat disembunyikan. Baru saja, ketika sosok Raja Zusuan menyerbu ke dalam ruang di antara kedua alis Lu Ming, penjaga makam tua itu pasti telah melihatnya. Dengan pengetahuan orang tua itu, bagaimana dia bisa menyembunyikannya? Dia mungkin juga mengatakannya keras-keras dan meminta nasihat orang tua itu. Itu memang batu dewa yang sangat dalam. Tidak heran kau bisa merasakan raja yang sangat dalam. Menurut apa yang kau katakan, batu dewa yang sangat dalam dulunya memiliki lapisan segel, jadi kau bisa memahami teknik rahasia darinya. Tapi sekarang setelah segelnya terlepas, anak kecil, di masa depan, kau tidak boleh menggunakan batu dewa yang sangat dalam untuk memahaminya. Ada kemungkinan 80 hingga 90% kau akan mati. Orang tua itu memperingatkan dengan serius. Senior, apa yang ada di batu dewa yang dalam itu? Mengapa seperti ini? Lu Ming meminta bimbingan dengan serius.
kitab suci tertinggi. Dengan basis kultivasi Anda saat ini, Anda sama sekali tidak dapat memahaminya. Jangan bicara tentang memahaminya. Bahkan jika Anda hanya melihatnya, Anda akan diledakkan oleh kekuatan tertinggi. Jadi, Anda hanya dapat membacanya dan memahaminya setelah basis kultivasi Anda meningkat. Kata orang tua itu, Lu Ming benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Ia sudah berada pada tahap akhir timbal balik, tetapi ia bahkan tidak memiliki hak untuk membaca satu pun kitab suci. Sekali lihat saja, ia akan mati. Dengan siapa dia akan bertukar pikiran? Senior, tingkat kultivasi apa yang dibutuhkan untuk melihatnya? Lu Ming bertanya. Bab 5137, Keberadaan Jantung Kedua Alam Semesta. Karena ada kemungkinan, lebih baik bertanya dengan jelas, kalau-kalau dia tidak bisa menahannya dan melibatkan diri. Anda harus melewati setidaknya 6 kesengsaraan abadi dan memiliki tingkat kultivasi yang mendekati keabadian sejati sebelum Anda dapat menontonnya. Namun, jika Anda ingin benar-benar memahaminya, Anda setidaknya harus membuktikan dao Anda dan menjadi seorang yang abadi. Kata orang tua itu. Lu Ming terdiam. Baiklah, Lu Ming benar-benar tidak punya amarah lagi. Persyaratan untuk sebuah kitab suci sangatlah tinggi. 3 hari kemudian, luka Lu Ming telah pulih sepenuhnya. Beberapa tahun berlalu, Lu Ming dan yang lainnya merasa kemajuan mereka sangat lambat di sini. Meskipun masih jauh lebih cepat daripada berkultivasi di luar, semua orang khawatir tentang situasi di alam semesta yang sunyi. Kurang dari 100 tahun lagi hingga berakhirnya malapetaka besar asal muasal. Mereka berencana untuk keluar dan melihat situasinya. Lu Ming juga berencana untuk mengirim lebih dari selusin orang untuk berkultivasi. Misalnya, Lu Shen Huang, Ouyang Moli dan lainnya. Itu akan memungkinkan orang lain untuk meningkatkan kekuatan mereka di sini. Akan lebih baik lagi jika mereka bisa mendapatkan warisan. Semua orang berdiskusi dengan lelaki tua itu. Lelaki tua itu tidak menolak. Ia hanya mengatakan agar mereka tidak membawa terlalu banyak orang. Akan lebih baik jika jumlahnya lebih dari 10 orang. Lu Ming dan yang lainnya tentu saja setuju. Mereka meninggalkan tanah pemakaman abadi dan menuju ke daerah tempat alam Dewa Changqing dipindahkan. Begitu mereka kembali, mereka bertemu dengan beberapa ahli alam Dewa Changqing. Puncak asal, mata Lu Ming berkedip. Salah satu dari mereka memberinya perasaan yang sangat kuat. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dan fakta bahwa pihak lain tidak menyembunyikannya, dia bisa tahu sekilas bahwa tingkat kultivasi pihak lain adalah asal mula puncak. Tampaknya keberadaan di puncak asal sekarang dapat bergerak secara normal. Lu Ming. Seorang lelaki tua menyapa Lu Ming. Dia sangat akrab dengan Lu Ming. Lu Ming mengangguk dan berjalan mendekat. Salam, Tetua Cheng. Orang tua itu bernama Cheng Chuan. Anda adalah Lu Ming. Sesungguhnya, pahlawan datang dari anak muda. Pakar asal muasal puncak tersenyum dan mengamati Lu Ming seakan ingin melihat apa yang ada di dalam diri Lu Ming. Namun, Lu Ming telah menyembunyikan auranya dan tidak mengungkapkannya sedikitpun. Untuk sesaat, dia tidak dapat mengetahui level Lu Ming. Namun, saat pandangannya beralih ke yang lain, pupil matanya mengecil. Kamu benar-benar telah menembus alam asal. Kamu benar-benar menakjubkan. Bakatmu tak tertandingi. Orang ini mendesah, dan yang lainnya juga terkejut. Perlu diketahui bahwa malapetaka asal mula belum berlalu. Meskipun terobosan sekarang akan ditekan oleh malapetaka asal mula, dan kekuatannya pasti akan jauh lebih lemah, tidak semua orang bisa menerobos. Faktanya, bahkan sekarang, hanya beberapa favorit surga yang sangat kuat yang bisa berhasil menerobos. Selama masa ini, banyak jenius dari alam semesta luar mulai mencoba menerobos ke asal-usul, tetapi tingkat keberhasilan mereka tidak tinggi. Setidaknya 5 atau 6 dari 10 gagal. Namun, orang-orang di samping Lu Ming semuanya berhasil. Mereka tidak bisa menahan rasa terkejut. Saya hanya beruntung. Lu Ming berkata dengan rendah hati, lalu mengganti topik pembicaraan. Benar sekali, para senior, bagaimana situasi alam semesta saat ini? Lu Ming, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Sekarang, semua kosmos besar sedang berjuang untuk mendapatkan pecahan jantung alam semesta. Banyak perang tragis telah terjadi, dan banyak yang terbunuh atau terluka. Beberapa leluhur telah memerintahkan kita untuk tidak terlibat. Dengan kekuatan kita, kita tidak dapat berpartisipasi sama sekali. Kita tidak dapat bersaing dengan kosmos besar itu. Kata Cheng Chuan.
Pecahan jantung alam semesta. Lu Ming menampakkan ekspresi bingung dan meminta saran pada Cheng Chuan. Inti dari alam semesta adalah inti dari alam semesta dan juga inti dari aturan dan ketertiban. Setelah menyatu, ia dapat membentuk fondasi sempurna dari Dao yang agung. Cheng Chuan menjelaskan kepada Lu Ming. Beberapa tahun yang lalu, seorang mahakuasa dari alam semesta luar berhasil menemukan koordinat spesifik dari salah satu pecahan jantung alam semesta. Seketika, banyak ahli yang berbondong-bondong datang dan memperebutkan pecahan itu. Perang yang tragis pun pecah. Setelah beberapa tahun bertempur, salah satu dari mereka akhirnya disempurnakan sementara menjadi harta karun luar angkasa dan disimpan bersamanya. Kata Cheng Chuan, menyempurnakannya menjadi harta karun luar angkasa. Lu Ming dengan tajam menyadari sesuatu yang tidak biasa. Fragmen jantung alam semesta tidak semudah itu untuk diintegrasikan. Fragmen itu sangat besar, seperti benua. Jika Anda ingin mengumpulkannya, Anda harus mengendalikannya terlebih dahulu, lalu menggunakan susunan yang kuat untuk memurnikannya menjadi harta karun ruang angkasa. Anda dapat membawanya dan memurnikannya secara perlahan. Anda hanya dapat mengintegrasikannya jika Anda memiliki cukup waktu. Cheng Chuan menjelaskan. Belum lama ini, sebuah kekuatan besar dari alam semesta luar menyimpulkan fragmen kedua dari jantung alam semesta, yang berada di alam semesta timur. Sekarang, banyak ahli sudah bergegas ke alam semesta timur. Saya mendengar bahwa beberapa orang dari Aliansi Primal, Anda juga bergegas ke alam semesta timur. Kami mencoba membujuk mereka, tetapi mereka bertekad untuk pergi, jadi kami tidak dapat menghentikan mereka. Pada saat ini, seorang lelaki tua lainnya berbicara. Fragmen kedua dari jantung alam semesta sebenarnya berada di alam semesta di sebelah timur. Seseorang dari aliansi purba sebenarnya telah bergegas ke sana. Lu Ming dan kelompoknya terkejut. Alam semesta timur telah ditelusuri oleh semua tanah terlarang utama, tetapi tidak ada satupun fragmen inti alam semesta yang ditemukan. Di mana fragmen itu? Harta karun luar angkasa. Lu Ming memiliki lebih banyak pikiran dalam benaknya. Dia memikirkan cincin kekacauan. Itu seharusnya suatu kebetulan. Lu Ming menggelengkan kepalanya sedikit. Setelah itu, dia meminta informasi lebih lanjut kepada Cheng Chuan dan yang lainnya sebelum mengucapkan selamat tinggal dan menuju ke tempat di mana aliansi besar yang terpencil itu tinggal. Saat dia kembali, dia bertemu banyak wajah yang dikenalnya. Itu karena hampir semua asal-usul aliansi purba telah terbangun. Misalnya asal-muasal memuja Raja Ke. Kereta terbang itu ditinggalkan sendirian setelah segelnya dilepas. Pedang surgawi pertama, Aokian, Raja Darmakian Kun, dan yang lainnya sedang menuju ke alam semesta timur. Namun jangan khawatir, mereka tidak akan bertarung untuk mendapatkan pecahan jantung alam semesta. Mereka hanya akan melihat-lihat dan kembali ke perkemahan pasukan penghancur surga untuk melihatnya. Mereka akan membawa serta beberapa barang yang belum mereka bawa. Kata asal-muasal memuja. Lu Ming dan kelompoknya menghela napas lega. Mereka tahu bahwa mereka terlalu banyak berpikir. Pedang surgawi pertama dan yang lainnya tahu bahwa dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat bersaing dengan orang-orang dari alam semesta luar. Bahkan para ahli alam Dewa Changqing pun tidak berani bersaing, apalagi mereka. Mereka tahu kapan harus melakukan sesuatu. Saat itu, meskipun Lu Ming telah memindahkan makhluk-makhluk dari pasukan penghancur langit dan sejumlah harta karun penting, dia tidak memindahkan beberapa hal yang tidak mudah dipindahkan dan tidak terlalu berharga. Pedang langit pertama dan yang lain pasti pergi ke sana untuk itu. Pecahan jantung alam semesta, aku juga ingin melihatnya. Lu Ming merenung. Dia tidak mengingini jantung alam semesta, tetapi dia ingin memverifikasi sesuatu. Ini karena dia selalu penasaran apakah cincin kekacauan itu berhubungan dengan jantung alam semesta. Pada saat yang sama, dia mengetahui bahwa ahli alam Dewa Azure telah meminjam sebuah kapal perang ketika pedang langit pertama dan yang lainnya pergi. Kapal perang jenis ini sangat canggih dan memiliki kecepatan yang luar biasa. Diperlukan kultivasi alam asal puncak untuk mengoperasikannya dan tidak akan butuh waktu lama untuk melintasi kekosongan antara alam semesta timur dan barat. Faktanya, para ahli dari alam semesta luar semuanya telah mengaktifkan harta karun yang serupa. Banyak dari mereka mungkin telah bergegas ke alam semesta timur. Mereka yang tingkat kultivasinya kurang akan membutuhkan waktu lama untuk melintasi kehampaan, tetapi bagi mereka yang berada di puncak alam asal, tidak butuh waktu lama untuk mengaktifkan harta karun tingkat atas.
Suku manusia surgawi dan tentara penghancur surga tidak dapat menghasilkan harta karun seperti itu, tetapi kosmos besar, tanah terlarang, dan alam dewa Changqing mampu. Bab 5138, Patung Leluhur Pedang. Setelah berbincang-bincang dengan Raja Kedan yang lainnya selama beberapa saat, Lu Ming dan yang lainnya mulai mengatur agar orang-orang dapat memasuki tanah pemakaman abadi. Lu Ming berencana untuk memilih lebih dari 10 orang dari aliansi purba dan tidak bermaksud memberitahu orang-orang alam suci Changqing. Pemakaman surgawi bukanlah masalah kecil, dan lelaki tua itu telah menghabiskan banyak energi untuk menutupi rahasia surga, jadi itu tidak boleh diungkapkan. Lu Ming tidak tahu banyak tentang orang-orang di alam dewa Changqing. Jika dia memberitahu mereka tentang tanah pemakaman abadi, akan mudah bagi mereka untuk membocorkan informasinya. Lagi pula, dia tidak tahu apapun tentang orang-orang di alam dewa Changqing. Semua orang punya keluarga dan teman. Jika orang-orang di alam dewa Changqing mengungkapkan hal ini kepada keluarga dan teman-teman mereka, itu akan sangat normal. Begitu bocor, itu pasti akan menyebabkan para ahli di alam semesta luar berbondong-bondong ke tanah pemakaman abadi. Lu Ming pasti tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Dia lebih suka memberikan tempat itu kepada aliansi purba. Bahkan jika beberapa dari mereka tidak begitu berbakat, setidaknya dia tahu latar belakang mereka. Tak lama kemudian, 12 kandidat terpilih. Kali ini, Lu Shen Huang dan Ouyang Moli hadir bersama. Ada juga Haizong, yang memiliki garis keturunan Raja Manusia dan telah diserahkan kepada Ouyang Moli untuk bimbingan. Dua murid Lu Ming adalah Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou, Tang Jian, Si, dan Gu Changfeng. Mulan dan Huang Ling membawa mereka ke pemakaman abadi. Pada saat yang sama, Lu Ming juga menyebutkan kepada Xian Yanxing dan yang lainnya bahwa dia ingin melakukan perjalanan ke alam semesta di timur. Kami akan pergi bersamamu. Xian Yanxing, Qiu Yue, Ling Yue dan yang lainnya berkata serempak. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Aku tahu kau khawatir padaku. Namun, dengan kekuatan tempurku saat ini, aku dapat melindungi diriku sendiri tanpa kehadiran makhluk abadi. Bahkan jika aku tidak dapat mengalahkan mereka, aku masih dapat mundur. Pada akhirnya, Xian Yanxing dan yang lainnya tidak bersikeras untuk pergi bersama Lu Ming. Mereka tahu betul bahwa dengan kekuatan tempur Lu Ming, dia memang bisa melindungi dirinya sendiri. Namun, jika mereka mengikutinya, mereka akan melibatkannya dan menjadi perhatiannya. Jangan khawatir, aku akan segera kembali. Kamu bisa tinggal di sini dan mengonsolidasikan kultivasimu. Kata Lu Ming. Tidak lama kemudian, Lu Ming berangkat dan menuju alam semesta di timur. Dia tahu tentang saluran transfer kuno, jadi dia tentu saja tidak perlu melewati zona hampa. Dia langsung menuju saluran transfer kuno dan menggunakannya untuk kembali ke alam semesta timur. Begitu kembali ke alam semesta di timur, Lu Ming bergegas menuju perkemahan tentara penghancur surga yang asli. Namun, Lu Ming berhenti sesaat setelah terbang. Dia dapat merasakan gelang di pergelangan tangannya bergetar sedikit, dan aura yang kuat terpancar darinya. Qiu akhirnya bereaksi. Mata Lu Ming berbinar. Gelang ini secara alami adalah Qiu. Sejak Qiu menelan pedang patah Raja Manusia dan memuntahkannya, dia tertidur lelap. Jika dihitung tahun, sudah ratusan tahun berlalu. Sebelumnya, Lu Ming khawatir Qiu baru saja menelan pedang patah Raja Manusia. Ia takut pedang patah Raja Manusia akan merusak sumber Qiu dan menyebabkan masalah besar. Sekarang, Qiu akhirnya bergerak, dan aura yang dipancarkannya sangat mengejutkan. Asyik, Qiu terbang keluar dari pergelangan tangan Lu Ming dan berubah menjadi bola. Bola itu memancarkan cahaya terang, gelombang demi gelombang, seperti detak jantung. Selanjutnya, aura Qiu terus meningkat. Kultivasi Qiu awalnya berada di puncak alam dewa tertinggi, namun kini telah mencapai batasnya dan sedang melaju menuju alam asal. Pada saat ini, ada beberapa orang di perkemahan asli tentara penghancur surga. Orang-orang ini berasal dari suku manusia surgawi. Di tengah-tengah perkemahan angkatan darat yang menghancurkan surga, ada patung besar seorang pemuda tampan dengan pedang panjang di punggungnya. Ini adalah patung leluhur pedang terlarang, Tang Feng. Pasukan penghancur langit didirikan oleh leluhur pedang terlarang, Tang Feng, dan kereta terbang iblis tak terbatas. Tang Feng dapat dikatakan sebagai inti jiwa pasukan penghancur langit.
Banyak pembudidaya dari suku manusia surgawi berdiri di bawah patung-patung itu. Orang-orang ini semuanya adalah tokoh penting dari suku manusia surgawi. Jika Lu Ming ada di sini, dia akan mengenali 4 dari mereka sekilas. Mereka adalah penguasa dari 4 istana surgawi besar dari suku manusia surgawi. Selain para master dari 4 istana surgawi, yang lainnya adalah tokoh-tokoh penting dari suku manusia surgawi, yang hampir semuanya telah mencapai alam asal. Ledakan, ledakan, ledakan. Kadang-kadang, terdengar suara gemuruh keras dan sosok-sosok berkelebat di langit menghancurkan perkemahan angkatan darat. Suku manusia surgawilah yang mendatangkan malapetaka. Dengan kilatan cahaya surgawi, beberapa tempat penting tentara penghancur surga dihancurkan. Para pemberontak itu berlari sangat cepat. Mereka semua bergerak. Kalau tidak, aku akan memusnahkan mereka semua. Sayang sekali. Saya tidak tahu kemana mereka pergi. Mereka semua pindah. Banyak sekali orang yang pindah, tetapi kami tidak memperhatikan mereka sama sekali. Beberapa tokoh terkemuka dari suku manusia surgawi tengah berdiskusi dengan niat membunuh yang dingin di mata mereka. Kami telah membuat kekacauan di sini selama lebih dari setengah bulan. Ketika para pemberontak mengetahuinya, kemungkinan besar mereka akan menyerbu. Orang lain berkata dengan suara rendah. Menurut saya, kita harus menghancurkan patung ini dan memaksa mereka untuk menunjukkan diri. Jika mereka bersembunyi di kegelapan, mereka tidak akan bisa melawan. Kata seorang pembangkit tenaga listrik alam asal yang tampak lebih muda dari suku manusia surgawi. Orang ini adalah tombak Dewa Yelui, musuh besar pedang iblis ketiga. Mereka berdua sering bertarung di masa lalu. Untuk dapat melawan pedang iblis tingkat 3, seseorang harus sangat berbakat dan memiliki status tinggi di suku manusia surgawi. Mereka dikenal sebagai penerus masa depan penguasa istana surgawi. Dan EBSCP, demikianlah, meskipun ia baru berada di pertengahan timbal balik, ia tidak menunjukkan banyak rasa hormat kepada para penguasa langit. Tombak dewa itu benar, hancurkan saja patung Tang Feng. Dan EBSCP, salah satu dewa surga Ziwei, berbicara. Aku akan melakukannya. Tombak suci Yelui berbicara dan melangkah maju. Aura yang kuat meledak, dan pada saat yang sama, tombak emas muncul di tangannya. Asyik, tombak panjang itu bergetar dan berubah menjadi cahaya tombak emas. Tombak itu sangat tajam dan menusuk ke arah kepala patung. Tombak itu ingin menghancurkan patung itu dengan satu serangan. Dentang, patung itu bergetar dan tiba-tiba seberkas pedang Ki meledak. Pedang Ki itu sangat tajam, menembus alam semesta, dan begitu muncul, cahaya tombak emas melesat menuju Yeling. Tidak bagus. Ekspresi Yelui Divine Spear berubah drastis. Dia menyadari bahwa dia telah dikunci, dan sulit baginya untuk menghindarinya. Pada saat yang genting itu, sebuah sosok muncul di samping tombak Dewa Yelui, menariknya ke belakang dan mengeluarkan segel yang sangat besar. Dan EBSCP, ini adalah serangan Dewa Langit Ziwei, segel langit emas ungu. Ledakan, segel langit ungu emas dan pedang Ki bertabrakan dengan suara keras. Kemudian, segel langit ungu emas terdorong mundur, tetapi pedang Ki terhalang. Dan EBSCP, kamu, wajah Dewa Langit Ziwei memucat, dan dia merasakan darahnya mendidih dan hampir memuntahkan darah. Aku tidak menyangka bahwa patung biasa ternyata mengandung niat pedang yang begitu kuat. Tang Feng memang Tang Feng, kata Dewa Langit Ziwei. Dia mengedarkan energi asalnya dan dengan cepat kembali normal. Ekspresi Yelui Divine Spear semakin pucat, dia dipenuhi rasa takut yang tak kunjung hilang. Kalau bukan karena pertolongan Dewa Langit Ziwei, dia pasti sudah terbunuh oleh pedang Ki itu. Dan EBSCP, jika bahkan Dewa Langit Ziwei dipaksa mundur, maka energi pedang itu lebih dari cukup untuk membunuhnya. Bab 5139, Leluhur Pedang Tidak Boleh Dipermalukan. Meskipun Tang Feng kuat, leluhur kita juga tidak lemah. Kita bisa melawannya dan bahkan menekannya. Ayo, kata Dewa Langit yang lain, Dewa Langit Rahasia Surgawi. Benar sekali. Selain Tang Feng dan kereta terbang, tidak ada lagi makhluk yang berada di tingkat kesengsaraan abadi di antara para pemberontak ini. Mereka ditakdirkan untuk dihancurkan. Dewa surga kekacauan primordial menimpali. Mari kita bergabung dan hancurkan patung ini. Kata Dewa Surga Mimpi. Patung Tang Feng telah berdiri di perkemahan pasukan penghancur surga selama puluhan tahun bintang. Itu adalah inti jiwa pasukan penghancur surga.
Menghancurkan patung Tang Feng merupakan pukulan besar bagi pasukan penghancur surga. Ledakan, 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 dan EBSCP, mati. Keempat penguasa surga menyerang bersama-sama, 4 sorotan cahaya yang mengerikan melesat ke arah patung Tang Feng. Dan EBSCP, patung itu mulai menyala, energi pedang yang mengguncang dunia meledak untuk melawan keempat penguasa surga. Jadi itu adalah niat pedang yang tertinggal puluhan tahun bintang yang lalu. Itu hampir sepenuhnya hilang. Jika kau ingin menghentikan kami, mati saja. Dewa Langit Ziwei berteriak dingin dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan segel langit ungu emas guna menghancurkan ki pedang. Dan EBSCP, 3 penguasa surga lainnya adalah sama. Jika benar-benar Tang Feng yang ada di sini, mereka akan lari sejauh yang mereka bisa, tetapi itu hanyalah niat pedang yang tertinggal selama beberapa lusin tahun bintang. Patung ini telah dimasukkan ke dalamnya saat pertama kali dibuat, dan setelah sekian lama, patung itu sudah hampir menghilang. Apa yang harus ditakutkan oleh keempat penguasa surga? Seperti yang diduga, setelah setengah jam, niat pedang itu akhirnya akan musnah. Dengan bunyi, puff, niat pedang itu akhirnya terhapus. Ledakan, ledakan, ledakan. Keempat serangan itu mendarat di patung itu, menyebabkannya berguncang dan muncul retakan. Keempat penguasa langit hendak menyerang lagi ketika seberkas cahaya pedang menebas dari langit. Dan EBSCP, cahaya pedang itu bagaikan sungai perak yang merobek kegelapan dan menebas ke arah surga, Tuan Ziwei. Dan EBSCP, cahaya pedang ini begitu menakutkan, bahkan Dewa Langit Ziwei tidak berani ceroboh. Asyik, hancur. Dewa Langit Ziwei mengerahkan segenap tenaganya untuk mengendalikan segel langit ungu emas dan melemparkannya ke atas, beradu dengan cahaya pedang. Dengan suara ledakan keras, cahaya pedang berhasil dihalangi, tetapi segel langit berwarna ungu emas juga ikut terhempas kembali. Seorang wanita muncul di langit. Itu adalah seorang wanita cantik dalam jubah pendekar pedang seputih salju, yang menonjolkan sosoknya yang anggun. Dia memegang pedang di satu tangan dan rambut panjangnya diikat ekor kuda. Dia tampak sangat heroik. Pedang surgawi pertama, mata Dewa Langit Ziwei menyipit dan memancarkan niat membunuh yang dingin. Pengkhianat ini, pengkhianat terbesar sepanjang sejarah suku manusia surgawi, dibenci sampai ke akar-akarnya oleh seluruh warga suku manusia surgawi. Alasan utamanya adalah pedang langit pertama terlalu berbakat. Tak seorang pun dari para kultivator suku manusia surgawi yang menyangka bahwa kultivator rendahan dengan darah campuran antara suku manusia surgawi dan suku manusia ini akan begitu berbakat. Di usianya yang masih muda, ia telah mencapai puncak alam asal. Tingkat bakat ini pastinya jauh di atas para penguasa surga, dan setara dengan para jenius seperti Ye Qiuxian. Semakin berbakat langit pertama, semakin mereka membencinya. Mengaum, raungan naga mengguncang langit dan bumi saat cakar naga raksasa mencakar dewa surga rahasia yang surgawi. Aoqian, dan EBSCP, hancurkan. Dewa surga rahasia surgawi melolong, menghalangi serangan Aoqian. Dan EBSCP, pada saat yang sama, 2 serangan yang lebih mengerikan diluncurkan ke Dewa Surga Mimpi dan Dewa Surga Kekacauan Primordial, memaksa kedua Dewa Surga untuk fokus dan tidak menyerang patung-patung itu. Di langit, 3 sosok lagi muncul setelah pedang surgawi pertama. Salah satu dari mereka adalah seorang pria parubaya yang kekar, dan 2 lainnya adalah pria tua. Salah satu dari mereka mengenakan jubah abu-abu, sementara yang lainnya mengenakan jubah hitam. Pria parubaya itu tentu saja adalah naga penghancur hitam, Aoqian. Salah satu dari 2 tetua itu adalah Raja Hukum Qiankun, dan yang lainnya adalah pemimpin agama langit gelap. Mereka semua merupakan pakar teratas dari aliansi besar yang terpencil. Bagus sekali, kalian berempat sudah datang. Tatapan Dewa Langit Ziwei menyapu kelompok 4 pedang langit pertama, dan niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Dan AS. Dengan suara gemuruh yang keras, beberapa sosok lagi bergegas mendekat dari kejauhan. Itu adalah pedang iblis ketiga yang baru saja diteriakkan. Di sisi iblis ketiga ada pedang dewa kedua dan Tang Xiao. Termasuk Tianjian pertama dan yang lainnya, totalnya ada 7 orang dari aliansi purba. Baiklah, aku akan mengantar kalian semua hari ini. Tombak Dewa Ye Lui berteriak dengan gembira. Kalian masih banyak kekurangan. Pedang iblis ketiga mendengus jijik dan datang ke sisi pedang surgawi pertama dan yang lainnya. Sua-sua-sua. Dari segala arah, sosok-sosok terus menyerbu dan mengepung pedang surgawi pertama dan yang lainnya.
Mereka semua adalah ahli alam asal dari suku manusia surgawi. Kau pikir kau bisa menahan kami di sini hanya dengan orang-orang tak berguna ini? Pedang iblis ketiga berkata dengan santai sambil memperlihatkan ekspresi meremehkan. Kita hentikan mereka nanti. Kalian bertiga, manfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan patung guru. Guru tidak boleh dipermalukan oleh mereka. Pedang langit pertama mengirimkan pesan kepada pendekar pedang kedua dan ketiga melalui telepati. Dan EBSCP, mereka tidak datang lebih awal dan baru saja tiba. Saat mereka tiba, mereka melihat patung empat dewa langit mengalahkan Tang Feng. Dia bisa menoleransi hal-hal lainnya, tetapi dia jelas tidak bisa menoleransi hal ini. Pedang langit pertama, pedang dewa kedua, dan pedang iblis ketiga semuanya adalah murid Tang Feng dan menganggap Tang Feng sebagai dewa. Adapun Tang Xiao, dia adalah putra tertua Tang Feng. Bagaimana mungkin mereka membiarkan suku manusia surgawi menghancurkan patung Tang Feng? Jadi, mereka menyerangnya tanpa berpikir. Menyerang, mati. Pedang surgawi pertama berteriak dingin dan menyerang. Cahaya pedang meledak seolah-olah dapat membelah alam semesta saat ia menyerang ke arah surga, Tuan Ziwei. Pada saat yang sama, Aoqian dan yang lainnya juga bergerak. Dan EBSCP, keempat penguasa surga mendengus dingin dan menyerang maju tanpa rasa takut. 8 ahli itu bertarung di langit. Lingkungan sekitar kacau balau, dan sulit bagi yang lain untuk mendekat. Ketika pedang langit pertama dan yang lainnya menyerang, pedang langit kedua, ketiga, dan ketiga, serta Tang Xiao juga menyerang. Mereka semua bergegas menuju patung Tang Feng. Serang dan bunuh mereka. Tombak suci Ye Lui berteriak dan menyerbu ke arah pedang iblis ketiga. Dentang. Keduanya bertukar pukulan dan mereka seimbang. Para pembangkit tenaga listrik lainnya dari suku manusia surgawi semuanya menyerang mereka bertiga. Setidaknya ada puluhan pusat kekuatan suku manusia surgawi di sini, dan banyak dari mereka berada pada tahap akhir alam asal. Serangan gabungan puluhan orang itu begitu kuat sehingga bahkan para ahli timbal balik puncak tidak berani menghadapi mereka secara langsung. Dengan kultivasi Tang Jian dan dua orang lainnya, mereka pasti tidak akan mampu menghalanginya. Tepat saat para kultivator suku manusia surgawi mengira bahwa gerakan ini akan membunuh mereka bertiga, sebuah pedang tempur di belakang pedang surgawi kedua terbang keluar dengan sendirinya. Ketika pedang panjang itu terbang, pedang itu benar-benar beresonansi dengan patung leluhur pedang. Sebuah pedang akan terbang keluar dari patung leluhur pedang dan menyerbu ke pedang panjang itu. Asyik, pedang panjang itu bergetar hebat, dan suara pedang itu bergema di seluruh alam semesta. Kemudian, pedang itu menebas dengan pedang ki yang mengejutkan, menghancurkan semua serangan di sekitarnya. Tidak hanya itu, setidaknya ada 5 atau 6 asal-usul yang lebih lemah di suku manusia surgawi yang terpotong menjadi 2 oleh pedang. Akar asal-usul mereka patah, dan jiwa mereka hancur. 5 ahli alam asal tewas seketika. Itu pedang leluhur pedang. Sialan, pedang leluhur pedang beresonansi dengan patung itu, dan sisa saran dari patung bangunan itu mengalir ke pedang leluhur pedang, membuat kekuatan pedang itu melambung tinggi. Banyak orang berteriak kaget dan menampakkan ekspresi ketakutan. Hahaha, sekarang kau tahu betapa hebatnya tuanku. Pedang iblis ketiga tertawa. Bab 5140, Monster tua dari Istana Surgawi kelima. Asyik, suara pedang leluhur pedang itu seakan berasal dari zaman kuno, dan cahaya pedang yang menyilaukan menerangi alam semesta yang gelap. Cahaya itu seakan membelah alam semesta dan menyerang asal-usul suku manusia surgawi sekali lagi. Tanda pedang kecil muncul di kehampaan. Kelihatannya kecil, tetapi tidak bisa dihancurkan. Para manusia surgawi yang kuat terkejut. Pedang pribadi leluhur pedang pada awalnya diserahkan kepada pedang dewa kedua oleh leluhur pedang. Pedang itu tidak sekuat pedang dewa kedua. Lebih dari 10.000 tahun yang lalu, pedang dewa kedua telah memukul mundur para ahli suku manusia surgawi dengan pedang pribadi leluhur pedang. Namun, kali ini, pedang itu beresonansi dengan patung itu dan memperoleh seutas pedang ki dari patung itu. Kekuatannya meningkat pesat, dan bahkan para ahli timbal balik yang terlambat pun tidak dapat menghalanginya. Namun, suku manusia surgawi juga memiliki senjata yang ampuh. Beberapa ahli timbal balik yang terlambat mengeluarkan senjata pembunuh mereka yang kuat. Mereka semua adalah harta perlindungan klan dari suku manusia surgawi, seperti tombak hukuman surgawi. Kekuatan senjata-senjata ini sungguh mencengangkan. Konon,
Kekuatan surga suku manusia surgawi berasal dari senjata-senjata ini. Dentang, dentang, cahaya pedang dari pedang leluhur pedang terhalang, tetapi senjata kuno suku manusia surgawi juga terlempar. Senjata kuno milik suku manusia surgawi merupakan senjata kuasi abadi, sehingga tidak dapat mengeluarkan kekuatan aslinya. Setelah memukul mundur beberapa senjata kuno dari suku manusia surgawi, leluhur pedang itu menebas cahaya pedang mengerikan lainnya. Beberapa pembangkit tenaga manusia surgawi lainnya terbunuh, dan bahkan pembangkit tenaga timbal balik tahap akhir terluka parah. Kamu berani mati, Dewa Surga Senji, salah satu dari 4 Dewa Surga, meraung. Dia memegang lempengan batu roh heroik di tangannya dan memanggil roh heroik leluhur manusia surgawi. Mereka sangat menakutkan saat menerkam Aokian. Pada saat yang sama, roh kepahlawanan lain menyerbu ke arah pedang dewa kedua. Roh leluhur suku manusia surgawi mengulurkan tangan besar dan meraih pedang leluhur pedang. Lawanmu adalah aku. Kau masih berani mengalihkan perhatian saat melawanku. Kau mencari kematian. Aokian mengeluarkan raungan panjang. Dia telah berubah menjadi wujud aslinya. Tubuh naganya membentang sejauh puluhan ribu mil. Meskipun dia hanya memiliki 5 cakar, kekuatannya sangat mengerikan. Kekuatan naganya memenuhi langit, dan dia bahkan lebih kuat daripada naga surgawi bercakar 9 yang sebenarnya. Dan EBSP, cakar naganya menghentak ke bawah, memukul mundur beberapa roh kepahlawanan sementara 2 tanduk naganya berubah menjadi 2 bilah pedang suci yang menebas titik-titik vital Dewa Surga Rahasia Suci. Dan EBSP, Dewa Surga Rahasia Surgawi mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi ia tetap tidak dapat menangkisnya. Pada akhirnya, ia tetap terkena salah satu tanduk naga, dan akar asalnya hampir hancur. Ia nyaris berhasil menghindari bagian vital akar asalnya, tetapi separuh tubuhnya terpental. Suku manusia surgawi adalah makhluk hidup dari alam semesta luar. Di alam semesta purba, mereka sudah ditekan, dan ini bahkan lebih jelas setelah mereka mencapai asal. Dalam pertempuran tingkat yang sama, mereka sering ditekan oleh makhluk hidup dari alam semesta purba. Bahkan eksistensi di level 4 penguasa surga pun sama. Sudah sangat sulit bagi mereka untuk bertarung di level yang sama. Selain itu, dia terganggu, jadi dia secara alami ditekan oleh Aokian. Aokian tidak hanya berada di puncak alam asal. Di puncaknya, ia telah melewati kesengsaraan abadi dan berada di level kesengsaraan abadi. Namun, saat itu dia terluka parah dan hampir mati. Sekarang, dia baru pulih ke puncak alam asal. Dan EBSP, dengan demikian, kekuatan tempurnya lebih kuat daripada kebanyakan ahli alam asal puncak. Penguasa surga rahasia surgawi telah terganggu, jadi dia secara alami menderita kerugian besar. Membunuh. Matilah. Aokian berteriak, ingin menggunakan kesempatan ini untuk membunuh penguasa surga rahasia surgawi. Namun, pada saat ini, cahaya pedang yang mengerikan datang dari belakang Aokian. Cahaya itu sangat cepat dan kuat. Bahkan ekspresi Aokian berubah drastis. Sulit untuk mengabaikannya. Asyik, naga suci itu melambaikan ekornya. Ekor naga Aokian mencambuk seperti cambuk suci, menghantam cahaya pedang. Meskipun menghalangi cahaya pedang, ekor naga itu juga patah oleh cahaya pedang, dan luka pedang panjang pun muncul. Di belakangnya, seorang lelaki tua muncul. Mereka jelas berasal dari suku manusia surgawi, tetapi mereka sangat tua, berambut putih, dan hampir tidak bergigi. Tampaknya dia mirip dengan selusin tetua di alam dewa surga yang paling kuat yang pernah muncul di suku manusia surgawi saat itu. Dia bahkan mungkin lebih kuat, dan dia memiliki sedikit kerusakan pada dirinya. Namun, kekuatan tempurnya berkali-kali lipat lebih kuat dari Raja Surga yang terkuat. Puncak asal. Ini sebenarnya adalah keberadaan di puncak alam asal. Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul tidak hanya di belakang Aokian. Bahkan seorang tetua muncul di belakang pedang langit pertama, disiplin Raja Qiankun, dan pemimpin sekte langit gelap. Selain itu, seorang lelaki tua muncul di atas dan bawahnya. 6 tetua manusia surgawi muncul tiba-tiba. Aura mereka saja sudah cukup untuk membuat kehampaan bergetar dan retak. Pedang langit pertama, Aokian, dan yang lainnya semuanya terkejut. Hal ini dikarenakan ke-6 tetua tersebut semuanya berada di alam asal puncak. Apakah orang-orang tua yang tidur di istana surgawi kelima akhirnya akan pindah? Aokian berkata dengan ekspresi muram. Kebanyakan orang tidak mengetahui rahasia istana surgawi kelima,
Tetapi bagaimana mungkin seseorang di level Aoqian tidak mengetahuinya? Kebanyakan orang yang tidur di Istana Surgawi kelima adalah monster tua dari suku manusia surgawi. Monster-monster tua ini semuanya selamat dari era sebelumnya dan merupakan makhluk hidup asli dari alam semesta luar. Tentu saja, meskipun selusin atau lebih raja surga terkuat yang sudah tua juga telah keluar dari yang kelima, mereka bukan dari era sebelumnya. Monster-monster tua yang dapat hidup dari era sebelumnya hingga masa sekarang setidaknya berada di alam asal. Mereka bukan makhluk dari tanah terlarang, jadi mereka tidak memiliki sarana untuk menyegel semua keberadaan di bawah sumber asal dan hidup untuk waktu yang lama. Akan tetapi, karena monster-monster tua itu semuanya adalah makhluk hidup dari alam semesta luar, mereka pun mendapat tekanan hebat dari alam semesta purba, bahkan lebih hebat dari para junior suku manusia surgawi. Generasi muda dari suku manusia surgawi semuanya lahir di alam semesta purba, jadi mereka kurang lebih terkontaminasi oleh aura alam semesta purba. Mereka memiliki jejak tanda alam semesta purba, jadi mereka kurang tertekan. Oleh karena itu, monster tua ini biasanya tertidur lelap dan jarang keluar. Mereka hanya akan pindah ketika mereka menghadapi peristiwa yang benar-benar besar. Misalnya, penghancuran dewa-dewa primitif dan penghancuran istana surgawi. Saat itu, Aoqian pernah terluka dan hampir mati karena ulah monster tua di istana surgawi kelima. Kalau tidak, beberapa penguasa surga tidak akan mampu menghadapi Aoqian di puncaknya. Sekarang, dengan datangnya era agung dan alam semesta dalam kekacauan, monster-monster tua di istana surgawi kelima tidak bisa tinggal diam. Kesengsaraan besar asal mula melemah dan mereka semua keluar dari pengasingan. Kita telah ditipu. Ini jebakan, kata pedang langit pertama dengan wajah gelap. Jelas ini adalah jebakan yang dipasang oleh suku manusia surgawi untuk memikat mereka ke sini. 6 monster tua dari suku manusia surgawi bersembunyi di kegelapan, menunggu kesempatan untuk menyerang. Mereka akan memusnahkan mereka semua. Keenam lelaki tua itu berdiri di 6 arah berbeda dan mendesak ke arah mereka. Berkumpul dan keluar. Pedang langit pertama, Aoqian dan yang lainnya berkomunikasi melalui telepati. Keempat ahli asal puncak mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk memukul mundur keempat penguasa surga. Mereka kemudian berkumpul dengan pedang iblis ketiga, pedang dewa kedua, dan Tang Jian, menyerbu ke satu arah. Namun, para pembudidaya suku manusia surgawi sudah menebak tujuan mereka. Mereka tidak membuang waktu dan langsung menyerang. Bab 5141, terluka parah dan pecah. Ledakan. Dan EBSP, ke-6 tetua dan ke-4 penguasa surga membentuk total 10 eksistensi alam asal puncak. Serangan gabungan mereka begitu kuat sehingga tampaknya mampu melenyapkan segalanya. 10 serangan mengerikan meledak ke arah Tianjian pertama dan yang lainnya, bermaksud menghancurkan mereka sepenuhnya. Serangan itu bahkan belum tiba, tetapi tekanan yang mengerikan sudah menekan mereka. Kultivasi pedang iblis ketiga adalah yang terlemah, dan tubuhnya terasa seperti akan meledak. Asyik, pedang leluhur pedang mengeluarkan teriakan panjang dan terbang keluar. Dia melancarkan pukulan yang mengguncang bumi, membelah 2 serangan. Namun, pedang leluhur pedang itu juga bergetar dan terbang kembali ke pedang dewa kedua. Cahayanya redup. Pedang ini hanyalah pedang leluhur pedang saat ia berada di resiprositas. Pedang ini sudah ada selama bertahun-tahun dan tidak cukup kuat. Pedang ini sudah cukup bagus untuk menangkis 2 serangan. Pedang langit pertama, Aoqian, Raja Qiankun yang disiplin, dan pemimpin Sekte Langit Gelap menyerang dengan sekuat tenaga dan akhirnya menangkis 8 serangan yang tersisa. Namun, terlalu sulit untuk melawan 4 lawan 8. Mereka bukan tandingan mereka. Keempatnya terluka dan memuntahkan darah. Membunuh. Bunuh. Teriak Dewa Langit Ziwei dan yang lainnya. Mereka ingin membunuh pedang langit pertama dan yang lainnya sekaligus. 10 kekuatan teratas dari suku manusia surgawi bersinar di mana-mana saat mereka mengedarkan energi asal mereka secara ekstrim. Mereka masing-masing melancarkan serangan terkuat mereka. Kau ingin membunuh kami. Dalam mimpimu, hukuman kilat yang mengakhiri dunia. Aoqian mengeluarkan raungan panjang. Dia benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya. Tubuh naganya yang awalnya besar mulai menyusut, dan di tubuh naganya, cahaya kesengsaraan meledak. Aoqian, kamu, pedang surgawi pertama dan yang lainnya tampak khawatir. Aoqian belum pulih dari luka seriusnya. Jika dia memaksakan diri menggunakan metode tingkat kesengsaraan abadi, harganya akan sangat tinggi.
Jika dia tidak berhati-hati, dia akan berubah menjadi abu. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Kalian akan menemukan kesempatan untuk keluar. Aokian menyampaikan pesan kepada semua orang menggunakan jiwanya. Pada saat yang sama, Aokian membuka mulutnya dan memuntahkan petir hitam. Petir ini berubah menjadi naga hitam kecil, berenang di kehampaan dan menghalangi serangan 10 pembangkit tenaga manusia surgawi teratas. Mengaktifkan kekuatan tingkat kesengsaraan abadi secara paksa, kau sedang mencari kematian. Tetua suku manusia surgawi mendengus. Dia masih terluka parah. Bahkan jika dia mengaktifkannya dengan paksa, kekuatannya hanya rata-rata. Itu tidak akan bertahan lama. Jika dia terus menyerang, mereka pasti akan mati hari ini. Dan EBSCP, ayo berangkat. Dewa Surga Ziwei menambahkan. Mata orang-orang ini sangat tajam, dan mereka melihat latar belakang Aokian. 10 pakar teratas terus menyerang. Aokian meraung dan terus menyemburkan petir hitam dari mulutnya, menghalangi serangan tersebut. Namun, auranya berfluktuasi dan jelas tidak stabil. Tubuh naganya sedikit gemetar dan bahkan ada retakan di atasnya. Mengenakan biaya, pedang surgawi pertama dan yang lainnya mengambil kesempatan untuk menggabungkan kekuatan dan menyerang ke satu arah. Namun, 10 ahli teratas terlalu kuat. Mereka menjaga semua arah. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan bagi mereka untuk keluar dari pengepungan yang berat. Pada akhirnya, Skysword pertama mengerahkan seluruh kemampuannya. Ia menggunakan kartu trufnya dan mengeluarkan kekuatan tempur terkuatnya, akhirnya berhasil keluar dari pengepungan. Namun, mereka juga telah membayar harga yang mahal. Aokian menderita serangan balik dan batuk darah dalam jumlah banyak, hampir mati. Meskipun dia berhasil bertahan hidup pada akhirnya, dia sangat lemah dan tidak dapat bertarung lagi. Sedangkan untuk pedang langit pertama, kondisinya tidak jauh lebih buruk. Setelah terkena beberapa serangan berturut-turut, tubuhnya meledak sepenuhnya sekali. Dia nyaris tidak berhasil membentuknya kembali, tetapi auranya sangat lemah dan dia hampir tidak dapat bertarung lagi. Namun, setelah membayar harga yang sangat mahal, mereka akhirnya berhasil keluar dari pengepungan. Raja Dharma Langit dan Bumi serta pemimpin agama langit gelap mengambil pedang langit pertama, Aokian, pedang iblis ketiga, pedang dewa kedua, dan Tang Jian, dan bergegas ke satu arah. Dia terbang dengan kecepatan penuh. Kejar mereka, jangan biarkan mereka kabur. Beberapa penguasa surga meraung dan bersiap mengejar. Namun, keenam tetua di puncak alam asal bahkan lebih cepat. Mereka berlari dengan kecepatan penuh dan salah satu dari mereka berteriak, serahkan saja pada kami. Kalian tetap di sini. Ada tugas yang lebih penting. Saat suara itu terdengar, keenam tetua itu telah terbang jauh dan menghilang dari pandangan semua orang. Keempat penguasa surga dan para ahli suku manusia surgawi lainnya berhenti dan tidak mengejar. Teruslah siapkan gudang senjata di area ini dan tunggu kedatangan Luming. Bunuh. Perintah Dewa Surga Ziwei. Tugas yang disebut lebih penting adalah membunuh Luming atau Gu Changfeng. Tubuh tabu adalah kekhawatiran terbesar mereka, terutama Luming. Oleh karena itu, keempat dewa langit tidak mengejarnya. Mereka telah menyiapkan segala macam rencana darurat di sini, menunggu Luming. Nama Luming sangat terkenal di jagat barat. Dia telah membunuh para ahli dari 8 keluarga di tanah terlarang dan mengendalikan senjata abadi yang rusak. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Sejujurnya, mereka sangat takut kepada Luming dan mereka ingin menyingkirkannya dengan segala cara yang mungkin. Oleh karena itu, mereka diam-diam mencari perlindungan di alam semesta luar yang kuat dan meminjam wilayah prajurit terlarang. Mereka mendirikan tempat itu dengan tujuan utama membunuh Luming. Namun, Luming tidak datang. Pedang langit pertama dan yang lainnya datang lebih dulu. Namun, pedang langit pertama dan yang lainnya juga menjadi salah satu target mereka. Luming memang belum muncul sekarang, tetapi itu tidak berarti dia tidak akan muncul di masa depan. Oleh karena itu, mereka harus terus bersembunyi di sini. Dengan sekejap, para pemuka suku manusia surgawi itu berhamburan ke segala arah dan membuat pengaturan secara rahasia. Dan EBSCP, keempat penguasa surga memandang sekeliling, dan setelah memastikan bahwa semuanya berada pada tempatnya, mereka lenyap dalam kehampaan. Mereka tidak pergi. Sebaliknya, mereka bersembunyi di kegelapan, menunggu Luming muncul. Di sisi lain alam semesta timur, terobosan QQ akhirnya mencapai tahap kritis.
Ledakan. Aura mengerikan melesat ke langit dan mengguncang kehampaan. Aura ini akhirnya menembus titik kritis tertentu dan melangkah ke tingkat lain. Asal. QQ berhasil menerobos ke alam asal dengan sekali gerakan. Setelah QQ memasuki alam asal, itu seperti banjir yang baru saja menerobos pintu air. Aura yang keluar dari tubuhnya menjadi semakin mengejutkan, dan energi yang mengalir di tubuhnya menjadi semakin mengerikan. Selama proses ini, tubuh QQ menggeliat liar dan berubah dengan cepat sebelum akhirnya berubah menjadi pedang panjang. Ini, Lu Ming membelalakkan matanya. Ini karena pedang panjang yang diubah QQ tampak persis seperti pedang patah milik Raja Manusia. Tidak, lebih tepatnya, pedang itu sama persis dengan pedang Raja Manusia utuh. Dulu, saat tubuh jasmani Raja Manusia memegang pedang patah Raja Manusia, ia melepaskan energi kuat yang berubah menjadi bagian yang patah. Sepertinya pedang Raja Manusia telah dikembalikan ke keadaan semula. Dan penampilan QQ saat ini persis seperti pedang Raja Manusia utuh. Asyik, pedang panjang itu berdengung pelan dan menerobos kehampaan. Pedang Ki yang mengerikan memotong retakan yang panjangnya ratusan juta mil di kehampaan alam semesta. Sungguh pedang Ki yang kuat. Bahkan ada jejak aura pedang patah Raja Manusia. Lu Ming awalnya terkejut, lalu dia kegirangan. Dia tahu bahwa QQ memiliki bakat alami. Setelah melahap senjata dewa dan memurnikannya, ia akan dapat berubah menjadi bentuk senjata dewa tersebut dan memiliki kemampuan tertentu dari senjata dewa tersebut. Misalnya, pilar cahaya ilusi sebelumnya berasal dari ini. Walaupun QQ tidak memurnikan pedang yang patah itu setelah menelannya, ia berkata bahwa ia telah menelan sedikit saripatinya sebelum tertidur lelap.